Selamat datang di Misteri Sekolah Vokasi IPB. Mayoritas dari kalian hanya berpikir bahwa tempat menyeramkan itu yang sudah kosong dan tua. Padahal tempat umum yang ramai juga bisa jadi tempat sarang makhluk gaib. Iya, contohnya di kampus. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu kampus di Indonesia yang masuk ke dalam posisi ketiga kampus Indonesia terseram menurut artikel IDN Times. Kampus tersebut adalah IPB University. Oleh karena itu, matikan lampu dan mari ikuti kami dalam kisah nyata pengalaman mengerikan di Sekolah Vokasi IPB. Pada salah satu artikel dari Kumparan juga menyatakan ada 3 ciri yang bisa dirasakan pada hunian yang dihuni oleh makhluk halus. Yang pertama, rasa panas dan pengap. Yang kedua, aroma yang tidak mengenakan. Dan yang terakhir adalah adanya serangga. Di antara ciri-ciri tersebut, bisa dikatakan dapat dialami di kampus IPB. Kalian tahu kan gedung kampus IPB Baranang Siang yang dekat dengan Botani? Dari jurnal Fahutan IPB, ternyata gedung kampus itu memiliki sejarah yang sudah lama, di mana pertamanya itu merupakan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 27 April 1952. Gedung kampus IPB Baranang Siang dibangun berdasarkan hasil rancangan konsorsium arsitek Belanda pemenang sayembara. Adapun konsep desain rancangan bangunannya adalah dengan membuat gedung raksasa yang membuat orang terpesona. Kisah pertama yang sudah melegenda adalah kisah dosen yang hilang di lift. Kisah ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian dari kalian, apalagi bagi kamu yang merupakan mahasiswa IPB. Kisah misteri ini bersumber dari salah satu artikel, yaitu cemaru.com. Dalam artikel tersebut, menceritakan mengenai seorang dosen yang sedang ingin mengukur kedalaman lubang di bawah lift kampus dengan melemparkan api dan juga batu. Namun, usahanya gagal, sehingga dosen itu mencoba untuk masuk ke dalam lubang di bawah lift tersebut. Terdapat saksi mata yang melihat bahwa beliau melewati beberapa lantai. Saat menjelang sore, para penjaga gedung kimia Baranang Siang pun mengecek ruangan dan lift tua tersebut. Namun ternyata tidak ada siapapun. Dosen tersebut pun tidak pernah kembali lagi dan hilang begitu saja. Tidak hanya dosen, tetapi hal ini juga terjadi kepada seorang mahasiswa IPB. Kisah ini diceritakan oleh salah satu satpam senior. Ia merupakan salah satu satpam yang menjaga di kampus Baranang Siang. Suatu hari, mahasiswa tersebut hendak menaiki lift di kampus IPB Baranang Siang. Iya, lift yang sama dengan cerita sebelumnya. Namun, tidak disangka lift yang biasa berfungsi dengan baik membuatnya terjebak dan tidak dapat keluar. Hilangnya mahasiswa tersebut membuat pihak keluarga dan temannya kebingungan hingga mencari di seluruh sudut kampus IPB Baranang Siang. Namun hasilnya nihil. Saat ditelusuri dan dilakukannya penyelidikan yang cukup lama, akhirnya jasad almarhum ditemukan di Gunung Salak dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bahkan, motor yang konon katanya merupakan milik dari mahasiswa tersebut masih terparkir rapih di parkiran motor kampus Baranang Siang dengan keadaan berdebu dan tidak tersentuh. Kisah selanjutnya yaitu kisah yang berasal dari toilet di salah satu gedung di kampus sekolah vokasi IPB, yaitu toilet di gedung CA. Cerita ini bersumber dari salah satu podcast Spotify, yakni Podcast Kampus. Kisah ini berawal dari seorang mahasiswi yang sedang ada kelas kuliah di gedung CA. Di saat kelas sedang berlangsung, ia tiba-tiba merasakan sakit perut yang tidak bisa ia tahan. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk izin ke toilet. Kondisi toilet saat itu sangat sepi, hanya dia seorang. Toilet ini memiliki 2 bilik kamar mandi, dan hanya 1 bilik kamar mandi yang terbuka pintunya. Ia mengira di bilik satu lagi sedang ada mahasiswa lain yang memakainya.
Saat sedang melakukan panggilan alam, ia sekali-kali melihat sekeliling di bilik toiletnya ini. Hingga matanya tertuju kepada selokan yang ada di sana. Ia merinding dan berusaha untuk cepat membereskan urusannya di toilet. Tapi di saat ia hendak selesai, ia merasa ada yang melihat dirinya dari atas. Dan ya, ternyata memang benar. Ada sosok berbadan hitam dan memiliki rambut yang sangat panjang, menjuntai sedang melihat ke arahnya. Saat melihat itu, ia langsung lari, dan ternyata pintu kamar mandi tersebut terkunci. Ia berusaha untuk meminta tolong agar ada yang membuka pintunya. Hingga akhirnya ada yang membukakan pintu itu. Ia langsung lari ke kelas tanpa memperdulikan apapun.